Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya nama saya Desi Dinasari dengan NIM 22100. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kuliah tamu farmasi industri terkait R&D sediaan farmasi yang disampaikan oleh Bapak APT Siswanto, Tanu Atmojo, SSI, bagian manajer R&D dari PT Interbat Sidoarjo, Jawa Timur. Untuk topik pembahasannya, yang pertama terkait pengembangan farmasi, yang kedua studi praformulasi, dan yang ketiga terkait tahap pengembangan. Untuk yang pertama terkait pengembangan farmasi, di mana untuk pengembangan farmasi ini ada dua produk ya. Yang pertama terkait obat baru, antara lain terkait zat aktif baru. Kemudian yang kedua terkait kombinasi obat baru. Kemudian bentuk sediaan baru terkait rute pemberian baru. Selanjutnya cara pelepasan baru, di mana dulu inginnya untuk obat itu cara pelepasannya itu segera dilepas. Tetapi kemudian dirubah menjadi sediaan lepas lambat. Selanjutnya ada potensi baru berkaitan dengan indikasi baru. Contohnya asam salisilat hanya sebagai analgesik, tetapi sekarang juga sebagai pengencer darah, yaitu pada dosis yang lebih rendah. Selanjutnya ada rute pemberian yang baru. Untuk obat generik dengan meniru yang sudah ada, atau obat mitu. Untuk pengembangan obat, yang pertama terkait pengembangan obat baru, jika dimulai dari molekul baru, resikonya itu sangat tinggi. Karena waktu pengembangannya juga sangat lama, maka untuk pengembalian dana yang besar selama penelitian juga cukup lama. Ini yang biasanya dihindari oleh industri-industri farmasi di Indonesia, karena lebih ke arah profit, bukan ke arah penelitian. Biasanya penelitian dari bentuk molekul baru dilakukan oleh perusahaan di luar negeri, dengan dana yang cukup besar atau yang cukup kuat. Biasanya untuk pengembangan obat baru ini memakan waktu sekitar 12-20 tahun. Untuk pengembangan obat yang sudah ada, ini paling banyak digunakan oleh industri farmasi. Karena obat yang sudah ada dibentuk menjadi bentuk sediaan yang baru, kecuali bahan aktif yang baru. Untuk resiko rendah karena tidak mencoba berbagai macam trial untuk mengembangkan suatu molekul. Selanjutnya modalnya juga bisa cepat kembali. Untuk pengembangan obat generik, di mana biasanya produk itu ini dilakukan uji klinis, bisa dihindari. Biasanya produk mitu ini tidak menggunakan uji klinis, bisa digantikan dengan uji bioekuivalensi, sehingga biayanya juga cukup minimal dibandingkan dengan pengembangan obat baru. Kemudian resiko rendah karena resiko kegagalan karena uji klinis bisa dikurangi. Lebih ke arah gimana formulasi bisa ekivalen terhadap inovatornya. Selanjutnya dengan kecepatan launching di pasaran sehingga pengembangan ini paling disukai oleh industri farmasi. Untuk alur proyek pengembangan, di mana bagian R&D ini biasanya bergerak di bidang pengembangan formulasi, kemudian pengembangan metode analisis, kemudian ada registrasi. Di mana R&D ini juga berhubungan dengan business development, bagian BUDEV, kemudian ada bagian marketing. Selanjutnya ada bagian produksi dan QC. Di mana tugas business development atau BUDEV ini dan marketing ini secara tidak langsung bagian dari R&D. Yaitu tugasnya itu mencari produk apa sih yang bisa dikembangkan, kemudian mencari data pasar sehingga akan mengetahui mana yang prospektif untuk dikembangkan. Usulan dari business development ini akan disampaikan ke R&D. Kemudian R&D ini akan mulai mencoba evaluasi, kira-kira memungkinkan atau tidak produk tersebut dikembangkan dan diproduksi. Kalau bagus hasilnya oke, lanjut ke pengembangan formula dengan mencari bahan baku yang sesuai dan pengembangan proses. Selanjutnya terkait alur proyek pengembangan, yang pertama terkait usulan.
Kemudian, usulan-usulan terhadap produk yang akan dikembangkan. Kemudian, ada bagian persiapan, dan pengembangan ini bagian R&D. Selanjutnya ada registrasi. Terkait usulan ini berupa, survei pasar dan forecasting, ini bagian dari marketing dan Busdev. Akan bekerja sama melakukan survei pasar dan akan disampaikan ke R&D. Kemudian CPOP, fasilitas dan peralatan. Untuk CPOP ini R&D akan mengecek, CPOP-nya ada apa tidak, kemudian fasilitas dan peralatannya memadai atau tidak. Selanjutnya terkait paten. Untuk paten ini merilis produk yang sudah habis masa patennya. Kemudian ada sourcing, di mana mengumpulkan data agar terhindar dari paten dan bentuk sediaan yang belum habis masa patennya. Selanjutnya terkait estimasi harga, ini berdasarkan persetujuan dari Busdev dan marketing. Selanjutnya terkait paten, obat paten, contohnya ada Forxiga. Forxiga ini dari AstraZeneca, di mana kandungannya itu ada dapagliflozin, propanediol monohidrat, atau setara dengan dapagliflozin. Ada 2 paten AstraZeneca yang berlaku di Indonesia. Yang pertama, ini klaim produk dapagliflozin dengan batas kadaluarsa yaitu tanggal 15 Mei 2023. Yang kedua, berupa klaim bentuk bahan aktifnya berupa sulfat dan kompleks kristalin dapagliflozin, di mana batas kadaluarsanya 21 Mei 2027. Sehingga apabila umpamanya suatu industri ingin mengeluarkan produk dengan bahan aktif dapagliflozin, ini harus melihat contoh-contoh obat paten di pasaran. Sehingga kita harus tahu bentuk sediaan mana yang belum dibuat, serta batas izin patennya itu sampai kapan, seperti itu. Selanjutnya terkait cakupan pengembangan. Yang pertama terkait pengembangan formula. Harus tahu formula yang dibuat itu yang di pasaran apa, kemudian kita kembangkan. Kemudian pengembangan suatu proses dan peningkatan skala. Kemudian pengembangan metode analisis berdasarkan literatur. Selanjutnya pengembangan kemasan. Di sini maksudnya kemasannya itu beda dengan desain. Sehingga bagaimana caranya kita mengimitigasi terkait stabilitas. Ada kemasan strip atau blister yang bisa digunakan untuk kemasan. Dipilih semurah mungkin karena akan menjaga mutu produk selama peredaran. Sehingga untuk kemasan ini penting ya untuk menjaga mutu produk. Kemudian analisis bagian dari Busdev atau Business Development. Bagian Busdev ini terkait dengan formula, terkait dengan analisis metode. Untuk yang formula, proses, dan kemasan ini bagian dari formulasi. Selanjutnya terkait dengan peningkatan skala, di mana skalanya itu dimulai dari skala kecil. Kalau sudah hasilnya bagus, lanjutkan skala menengah. Kalau hasilnya memuaskan, maka akan dilakukan secara skala produksi atau pilot. Hal-hal apa saja sih yang perlu diperhatikan dalam skala kecil? Yang pertama itu terkait metode analisis tentatif. Kemudian yang kedua terkait optimasi formula dan optimasi proses. Kemudian untuk skala menengah, hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu terkait uji stabilitas bagian, selanjutnya validasi metode analisis, yang ketiga validasi pembersihan, dan yang keempat terkait evaluasi bahan kemas. Untuk skala pilot atau skala besar atau skala produksi, ini ada 5 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama terkait validasi proses, kemudian yang kedua terkait transfer teknologi, ketiga uji waktu tunggu. Biasanya suatu industri ini menggunakan uji accelerated atau uji dipercepat. Biasanya ini terkait dengan ini ya suhu yang ekstrim. Kemudian yang keempat terkait uji stabilitas dan yang terakhir uji BU ekuivalensi.
Yang kedua terkait studi praformulasi, yang awalnya tadi pengembangan farmasi, yang kedua studi praformulasi, di mana untuk studi praformulasi ini mencakup dua hal. Yang pertama terkait karakterisasi sifat fisikokimia serta biologi bahan obat. Kemudian yang kedua terkait studi kompatibilitas obat dengan eksipien. Di mana studi praformulasi ini wajib dilakukan, sangat penting sebelum kita melangkah ke tahap-tahap pengembangan. Karena kita butuh data-data. Kita tidak dapat membuat rancangan suatu formula kalau kita tidak tahu apa yang akan kita hadapi. Jadi itu arti penting dari studi praformulasi. Kemudian untuk tujuan praformulasi ini ada tiga. Yang pertama dasar rasional formulasi, kemudian yang kedua dasar optimalisasi kualitas dan kinerja produk obat, kemudian yang ketiga terkait meningkatkan tingkat kesuksesan dan efisiensi formulasi produk. Untuk ukuran bentuk dan luas partikel. Ini yang pertama terkait sifat alir. Melihat apakah bisa dengan metode cetak langsung atau dengan granulasi. Kemudian yang kedua terkait disolusi akan mempengaruhi bioavailabilitas. Kemudian ada keseragaman kandungan, biasanya menggunakan ukuran partikel yang lebih kecil, tapi terdapat efek samping terkait stabilitas karena paparan luas sehingga paparan ke lingkungan itu juga lebih besar. Sehingga stabilitasnya juga berpengaruh. Kemudian ada penampilan warna. Penampilan warna ini sebagai identitas dari suatu produk. Selanjutnya terkait polimorfisme. Polimorfisme ini ada transformasi, di mana ada perubahan bentuk menjadi kristal sehingga lebih stabil. Kemudian ada stabilitas, ada disolusi. Bentuk kristal ini lebih mudah terlarut, sehingga disolusinya itu lebih baik. Kemudian ada bioavailabilitas. Untuk titik lebur ini berkaitan dengan kemurnian bahan. Kemudian ada pemilihan proses, dan yang ketiga ada eutetik, di mana pada bentuk tablet ini menghindarkan dua bahan yang sifatnya eutetik. Karena apa? Karena dapat mudah melebur atau mudah bercampur, seperti itu. Kemudian sedangkan ini berkebalikan dengan bentuk sediaan dari larutan dan krim, malah bagus ya untuk dua bahan eutetik ini dicampurkan. Hati-hati bentuk tablet karena titik lebur ini berkaitan dengan panas ya atau gesekan. Karena proses tabletasi ini mudah menimbulkan gesekan atau panas, terutama saat pengeluaran tablet dari mesin dengan cara penurunan tekanan pada mesin. Untuk kelarutan ini berhubungan dengan bentuk sediaan. Biasanya tingkat kelarutan yang lebih tinggi itu pada bentuk sediaan sirup seperti itu. Kemudian cairan atau granulasi, kemudian disolusi. Selanjutnya ada higroskopisitas, ada tiga sifat higroskopisitas. Yang pertama higroskopis, maksudnya di sini adalah menarik air dari lingkungan. Sehingga harus diatur RH-nya agar tidak menarik air. Misalnya RH di bawah 40 yang bagus. Itu. Kemudian yang kedua ada efflorescence, contohnya ada asam sitrat. Asam sitrat ini RH-nya itu di bawah 40. Dengan RH di bawah 40 ini, asam sitrat akan melepaskan kristal, sehingga contohnya pada sirup kering asam sitrat ini akan membentuk bintik-bintik gelap. Kemudian ada deliquescence, larut dalam air yang diserap, sehingga lama-lama akan basah. Contohnya ada MgCl2 dan ranitidin. Selanjutnya ada densitas. Densitas ini ada dua hal yang mempengaruhi. Yang pertama adalah sifat air. Kemudian yang kedua adalah load mesin atau kapasitas dari mesin. Kemudian ada tiga sifat yang perlu diperhatikan dalam studi praformulasi, di mana yang pertama adalah sifat fisika. Sifat fisika ini ada yang pertama adalah pemerian, kedua ukuran, bentuk, luas permukaan partikel. Kemudian yang ketiga terkait polimorfisme, kemudian yang keempat terkait titik lebur, kelima kelarutan, keenam higroskopisitas, dan yang terakhir densitas dan sifat alir. Untuk sifat kimia yang berhubungan adalah struktur dan gugus fungsi pada suatu molekul, kemudian ada konstanta ionisasi atau pKa, kemudian ada koefisien partisi,
Selanjutnya ada isomer. Keempat ada stabilitas fase padat dan dalam larutan. Selanjutnya ada pengotor dan senyawa sejenis. Untuk sifat biologi ada klasifikasi biofarmaseutika atau BCS, kemudian keamanannya. Kemudian untuk struktur kimia ini di sini dengan maksud yang pertama memprediksi sifat kelarutan dan permeabilitas berdasarkan fungsi pH. Kemudian memprediksi kerentanan stabilitas, harus tahu gugus-gugus tertentu, misalnya adanya gugus OH atau tidak. Selanjutnya ada konstanta ionisasi atau disingkat pKa, di mana pKa ini mempunyai merupakan kemampuan senyawa melepas proton dalam suatu pelarut dalam kondisi setimbang. Di mana konstanta pKa ini biasanya perbandingan antara senyawa asam dan senyawa basa. Serta konstanta ionisasi ini tidak dapat digunakan untuk menentukan senyawa asam basa. Untuk menentukan senyawa asam basa ini harus dilihat dari struktur kimianya, bukan berdasarkan pKa-nya. Seperti itu. Contohnya jika pKa-nya 7 dan pH-nya 7, di sini kan pKa-nya sama dengan pH. Jadi dalam bentuk setimbang keadaannya. Antara bentuk ion dan bentuk tidak terionkan ini sama. Selanjutnya terkait penerapan pKa, di mana penerapan pKa ini yang pertama terkait kelarutan. Kelarutan ini sebagai fungsi pH. Apakah suatu sediaan itu atau suatu bahan itu larut dalam pH asam atau dalam pH basah. Kemudian untuk penentuan lokasi absorpsi obat, biasanya dalam bentuk tidak terionkan. Kemudian pemilihan dapar. Dapar yang bagus biasanya di area sekitar pKa. Kemudian pemilihan pengawet. Biasanya bahan pengawet ini aktif dalam bentuk tidak terionkan. Selanjutnya ada koefisien partisi. Koefisien partisi ini yang pertama untuk memprediksi absorpsinya, kemudian yang kedua untuk pengembangan sistem kromatografi. Selanjutnya ada isomer. Isomer ini bisa beda dari segi yang pertama ada farmakokinetiknya, kemudian farmakologinya, dan yang ketiga toksikologi. Untuk toksikologi ini berkaitan dengan dextrometorphan berupa keracunan dextro akibat penyalahgunaan dextro sirup karena kandungan isomer yang LeVo dengan tingkat toksisitas yang tinggi. Untuk stabilitas sendiri, stabilitas ada 7 stabilitas. Yang pertama terkait solvolisis, kemudian yang kedua terkait oksidasi, dan yang ketiga terkait fotolisis, keempat termolisis, kelima isomerisasi, keenam polimerisasi, dan yang terakhir interaksi dengan eksipien. Selanjutnya ada senyawa sejenis dan pengotor, di mana untuk senyawa sejenis dan pengotor ini ada 3 terkait. Yang pertama terkait pengotor organik, biasanya berkaitan dengan proses dan obatnya. Kemudian yang kedua terkait pengotor anorganik, dan yang terakhir terkait residual solvent. Tadi sifat yang perlu diperhatikan dalam studi praformulasi kan ada sifat fisika. Ada pemerian, ukuran bentuk, luas permukaan partikel, polimorfisme, titik lebur, kelarutan, higroskopisitas, dan densitas, serta sifat alir. Sekarang kita akan bahas terkait sifat kimia. Kalau sifat kimia ada 6 yang harus diperhatikan. Yang pertama struktur dan gugus fungsi, konstanta ionisasi, pKa, koefisien partisi, isomer, stabilitas fase padat, dan dalam larutan, kemudian pengotor dan senyawa sejenis. Sedangkan untuk sifat biologi ini yang perlu diperhatikan yaitu klasifikasi terkait biofarmaseutika atau BCS dan keamanannya.
Untuk BCS, pengelompokan obat BCS ini ada 2, yaitu terkait kelarutan dalam air dan permeabilitas usus, di mana ada 4 kelas BCS. Kelas yang pertama itu terkait kelarutannya tinggi, kemudian permeabilitasnya tinggi. Kalau kelarutan tinggi dan permeabilitasnya tinggi, maka disolusinya ini cepat. Untuk kelas yang kedua, kelarutannya rendah, permeabilitasnya rendah. Itu. Maksud saya kelarutannya rendah, permeabilitasnya tinggi. Untuk kelas yang ketiga, kelarutannya tinggi, permeabilitasnya rendah. Kemudian kelas yang keempat, kelarutannya rendah, permeabilitasnya rendah. Yang paling buruk adalah kelas yang keempat. Biasanya ada hafalan cepat untuk BCS ini ya. Kita ingat salah satunya saja, contohnya untuk kelarutan. Hafalannya cukup babu-babu gitu ya. Jadi untuk kelas 1 berarti kelarutannya baik. Maka kalau yang pertama ini adalah baik semua ya, maka permeabilitasnya juga baik. Kemudian untuk kelas yang kedua, ya, berarti kelarutannya buruk. Kelarutannya buruk berarti berkebalikan dengan permeabilitasnya tinggi. Maaf di sini salah catat ya. Kemudian yang kelas yang ketiga, berarti baik. Berarti kelarutannya baik atau tinggi, maka permeabilitasnya kebalikannya buruk. Kemudian kelas 4, kelarutannya rendah dan permeabilitasnya rendah atau yang paling jelek di sini. Kemudian untuk kelarutan tinggi, berdasarkan BCS ada beberapa kriteria yang perlu diperhatikan, yaitu dosis tertinggi. Umpamanya kita menggunakan ranitidin dosis 200, ada yang ranitidin dosis 250. Maka dosis yang digunakan adalah dosis tertinggi atau dosis 250 tersebut. Kemudian untuk medianya, media yang digunakan adalah media air. Dengan pH-nya harus diukur juga, yaitu pada rentak 1,2 sampai 6,8 dengan suhunya 37 derajat Celcius. Kemudian volumenya kurang lebih sekitar 250 ml. Untuk keamanan di sini perlu diperhatikan ya untuk syarat dari biologis, di mana yang pertama itu terkait senyawa obat poten, senyawa obat poten, kemudian reagen kimia, dan limbah. Biasanya yang sangat-sangat diperhatikan adalah obat-obatan yang berkaitan dengan obat-obat sitostatik, ya, obat-obat kanker seperti itu. Kemudian ada bahan-bahan B3 atau bahan beracun dan berbahaya, itu perlu diperhatikan keamanannya. Biasanya untuk bahan B3 ini melihat MSDS atau SIP-nya, suatu zat kimia ini agar tahu bagaimana cara penanganannya. Jika terjadi kecelakaan, maka penanganan terhadap zat kimia B3 itu kita tahu seperti itu. Jadi perlunya adanya MSDS ini. Selanjutnya terkait dengan senyawa sejenis dan pengotor. Ada 3 terkait senyawa sejenis dan pengotor. Yang pertama terkait pengotor organik. Di sini terkait proses atau obatnya. Kemudian yang kedua pengotor anorganik. Dan yang ketiga terkait residual solvent. Selanjutnya, selain dengan tahap pengembangan farmasi, kemudian studi praformulasi, yang terakhir adalah tahap pengembangan. Yang pertama terkait pengembangan formula. Di sini ada atribut bahan aktif, di mana untuk atribut bahan aktif ini
yaitu evaluasi pengaruh tiap atribut bahan aktif terhadap atribut mutu kritis produk obat. Kemudian ada analisis resiko relatif. Untuk eksipien ini juga penting diperhatikan apalagi dalam bentuk sediaan tablet ya, agar terhindar dari kerusakan tablet seperti caping, chipping, kemudian mottling, dan lain-lain. Laminating, seperti itu. Hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu yang pertama terkait diluent, kemudian bindernya atau pengikatnya yang digunakan, seperti itu. Lubrikan, anti-adheren, glidan, kemudian ada disintegran, kemudian ada pewarna, dan sweeteners. Untuk spesifikasi produk, pada spesifikasi produk ini hal-hal yang perlu diperhatikan terkait monografi farmakope, di mana biasanya sebelum kita membuat formulasi, kita harus tahu syarat-syarat dari suatu bahan tersebut. Contohnya ada solubilitas, selanjutnya ada pemberian, itu ada di monografi pada farmakope. Pada monografi yang digunakan, biasanya ada FI, ada USB, ada BP, EP, atau JP, dan farmakope lain. Jadi untuk monografi ini hal-hal yang perlu diperhatikan seperti itu. Jadi yang perlu kita perhatikan ada 3 ya, yang pertama terkait pengembangan kefarmasian, kita harus mengetahui dulu terlebih dahulu apabila kita di bagian R&D harus mengetahui produk-produk yang dipasarkan. Jadi harus kita mengetahui apakah kita akan mengembangkan produk paten, seperti itu. Jika mengembangkan produk paten harus tahu terkait dengan izin patennya itu sampai kapan. Kemudian bentuk sediaannya itu apa sih yang belum digunakan, seperti itu. Kemudian terkait dengan estimasi harganya, seperti itu juga perlu diperhatikan. Selanjutnya terkait studi praformulasi, ada beberapa sifat, ada 3 sifat yang perlu diperhatikan. Yang pertama terkait sifat fisika, kedua sifat kimia, dan sifat biologi yang sudah saya terangkan tadi. Kemudian yang terakhir terkait dengan studi biologi, yaitu BCS ya, BCS dan keamanan. Serta untuk tahap pengembangan, tadi ada pengembangan formula terkait bahan aktifnya, eksipiennya, dan spesifikasi produknya. Sekian dari saya, apabila ada salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.